belum? Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali beribadah di bulan suci Ramadan ini. Hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nama Ramadan adalah bulan kesabaran. Mengapa disebut bulan kesabaran? Karena ibadah utama di bulan Ramadan ini adalah puasa, dan puasa adalah separuh kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi bersabda, puasa itu separuh kesabaran. Menahan diri inilah bagian dari pendidikan kesabaran yang Allah Subhanahu Wa Taala canangkan melalui puasa. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyediakan banyak keutamaan untuk orang-orang yang sabar. Para ulama mengkategorikan kesabaran dalam menjadi 3 bentuk. Pertama, sabar dari nikmat. Sebagai contoh, ketika seorang mendapatkan nikmat berupa jabatan, ia harus bersyukur dan bersabar pula dalam menjalankan jabatannya. Jadi, jika ada yang melakukan bermaksiat, Kedua, sabar terhadap musibah. Ketika seseorang mendapatkan kesulitan hidup, dia akan pasrah tanpa berusaha menghilangkan kesulitan itu, melainkan mencari solusi. Ketiga, sabar terhadap ibadah. Sholat, puasa, zakat adalah implementasi kesabaran kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, barang siapa mampu menjadikan dirinya sebagai orang yang sabar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberikan hadiah. Dia akan menaungi orang yang sabar dengan rahmat, perlindungan, pertolongan, dan ridhonya. Kesabaran memiliki manfaat yang sangat besar dalam mengurangi stres dan kecemasan. Ketika kita sabar, kita dapat menghadapi situasi yang sulit dengan lebih tenang dan tidak terburu-buru. Hal ini dapat membantu kita menghindari keputusan yang impulsif dan bijak, serta mengurangi kemarahan dan perilaku agresif. Kesabaran juga membantu kita dalam mencapai tujuan jangka panjang. Dengan sabar, kita dapat menemui hasil yang diinginkan dan tidak terburu-buru untuk mencapai kesuksesan. Hal ini dapat membantu kita mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan serta meningkatkan kualitas hubungan dengan orang lain. Selain itu, kesabaran juga membantu kita dalam menghadapi kesulitan dan kegagalan. Dengan sabar, kita dapat menerima kegagalan sebagai bagian dari proses belajar dan mengembangkan diri. Hal ini dapat membantu kita mengembangkan kemampuan belajar dari kesalahan dan menggunakannya sebagai peluang untuk meningkatkan diri. Kesabaran juga dapat membantu kita dalam meningkatkan kualitas hubungan dengan orang lain. Dengan sabar, kita dapat mendengarkan dan memahami kebutuhan dan perasaan orang lain, sehingga dapat meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Hal ini dapat membantu kita dalam membangun hubungan yang lebih kuat dan harmonis dengan orang lain. Dengan demikian, kesabaran memiliki manfaat yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas hidup. Dengan sabar, kita dapat menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dengan lebih tenang, bijak, dan efektif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengembangkan kesabaran dan kehidupan sehari-hari. Semoga di bulan Ramadan ini, yang juga dikenal sebagai bulan kesabaran ini, juga mampu melatih kesabaran.